Renungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh Ellen G. White, 25 Januari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar ini mengubahkan hidup kami menjadi baru dalam Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidaputar. Silahkan, Bang Sudung. Selamat pagi. Renungan pagi pada tanggal 25 Januari 2021 berjudul Ia Membawa Hikmat dan Pengertian. Ayat inti tertulis di dalam Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Sebagaimana Roh Suci membukakan kepadamu kebenaran, engkau akan mengumpulkan pengalaman-pengalaman yang sangat indah dan akan rindu berbicara kepada orang lain tentang perkara-perkara yang menghiburkan yang telah dinyatakan kepadamu. Kalau dibawa ke dalam pergaulan dengan mereka itu, engkau akan menyampaikan berbagai pikiran yang segar tentang tabiat atau pekerjaan Kristus. Engkau akan mempunyai berbagai kenyataan yang segar tentang kasih-Nya yang berbelas kasihan untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia dan kepada orang-orang yang tidak mengasihi Dia. Berilah dan kamu akan diberi, karena firman Allah adalah mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Hati yang pernah merasakan kasih Kristus selalu berseru untuk hal yang lebih dalam. Dan sementara engkau membagi-bagikan, engkau akan menerima dalam ukuran yang lebih banyak dan lebih limpah. Setiap penyataan Allah kepada jiwa meningkatkan kesanggupan untuk mengetahui dan mengasihi. Seruan hati yang terus-menerus ialah lebih banyak daripadamu, dan selamanya roh itu menjawab, jauh lebih banyak. Karena Allah kita senang melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kepada Yesus yang mengosongkan dirinya untuk keselamatan manusia yang hilang, Roh Suci diberikan tanpa ada batasnya. Demikianlah roh itu akan diberikan kepada tiap-tiap pengikut Kristus apabila segenap hati diserahkan untuk tempat kediamannya. Tuhan kita sendiri telah memberikan perintah, hendaklah kamu penuh dengan roh. Maka perintah inilah juga suatu kegenapan janji. Kerelaan kehendak Bapalah agar dalam Kristus segala kepenuhan itu berdiam dan dalam Dia kamu dipenuhi. Allah telah menuangkan kasih-Nya tanpa ada batasnya. Seperti hujan menyegarkan bumi, Ia berfirman, hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Bang Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pada hari pertama, roh yang memimpin anak-anak Allah adalah Roh Kristus. Kemudian di hari kedua, roh yang menuntun kepada seluruh kebenaran adalah Roh Kristus.
dan pada hari ketiga, Roh yang mengajar kita adalah Roh Kristus. Hari ini tentang hikmat dan pengertian. Roh siapakah yang membawa hikmat dan pengertian? Dalam ayat inti hari ini ada disebutkan tentang Tuhan dalam huruf besar. Tuhan dalam huruf besar ini adalah Jehovah, dan Dia adalah Allah Bapa. Alkitab menyatakan dalam Mazmur 83 ayat 19 yang berbunyi, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Perhatikan dalam versi King James, kata Tuhan dalam huruf besar langsung dituliskan dengan kata Jehovah. Kata Tuhan dalam huruf besar atau Jehovah diterjemahkan dari kata Ibrani Yahweh. Dan Dia adalah Allah Bapa. Silahkan lihat pelajaran renungan tanggal 10 November 2020. Roh Nubuat juga menyatakan hal yang sama. From Heaven with Love, halaman 70, paragraf 5, berkata, pada pembaptisan Juru Selamat, setan mendengar suara Jehovah bersaksi tentang keilahian Yesus. Sekarang Yesus telah datang, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Roma 8 ayat 3. Bapa sendiri yang berbicara. Roh Nubuat selaras dengan Alkitab bahwa Jehovah atau Tuhan dalam huruf besar adalah Allah Bapa. Karenanya, mari kita baca kembali ayat inti renungan hari ini. Yesaya 11 ayat 2 yang berbunyi, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kata Tuhan dalam huruf besar ini adalah Jehovah, dan Dia adalah Allah Bapa. Nah, ayat ini berkata bahwa roh Allah Bapa ada padanya. Siapakah Nya yang dimaksudkan dalam ayat ini? Mari kita baca ayat 1. Yesaya 11 ayat 1 yang berkata, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Dia yang menerima roh Allah Bapa disebut tunas yang keluar dari tunggul Isai. Siapakah yang disebut tunas ini? Kisah 13 ayat 22 dan 23 yang berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Tunas yang keluar dari tunggul Isai tersebut adalah Yesus Kristus. Bahkan dalam buku Wahyu, Yesus sendiri berkata, Wahyu 22 ayat 16, yang berbunyi, aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu, bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jelas bahwa tunas itu adalah Yesus Kristus, anak Allah. Roh Allah Bapa akan ada pada Yesus Kristus. Jadi, Yesus akan menerima roh Bapanya, yaitu roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Karenanya, Roh Nubuat menyatakan dalam suratnya nomor 29 tahun 1898 paragraf 15 yang berbunyi, tentang Kristus ada tertulis, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Mereka yang memiliki Kristus yang tinggal di dalam akan melakukan jalannya dan berbicara bersama rohnya. Roh Nubuat selaras dengan Alkitab bahwa tunas yang dimaksudkan adalah Kristus, dan roh Allah Bapa akan ada pada Kristus, yaitu roh hikmat dan pengertian. Dan mereka yang memiliki Kristus tinggal dalam hidup mereka akan melakukan jalannya Kristus dan berbicara dengan rohnya Kristus. Dan karena pada Kristus ada roh hikmat dan pengertian, maka mereka yang memiliki Kristus dalam hidup mereka akan melakukan jalan Yesus dan berbicara bersama roh Kristus
dalam hikmat dan pengertian. Itu sebabnya Nyonya White menuliskan dalam manuskrip 26 tahun 1901 paragraf 7 yang berbunyi, "Tidak ada yang bisa bekerja sama dengan Kristus tanpa menerima hikmat dan pengertian." Mengapa siapa saja yang bekerja sama dengan Yesus atau memiliki Kristus tinggal dalam hidup kita pasti menerima hikmat dan pengertian? Karena Roh Allah Bapa ada pada Yesus, yaitu roh hikmat dan pengertian. Dan Roh Allah Bapa tersebut diberikan tanpa batas. Perhatikan renungan hari ini menyatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 33 paragraf 2, yang berkata, "Kepada Yesus yang mengosongkan dirinya untuk keselamatan manusia yang hilang, Roh Suci diberikan tanpa ada batasnya. Demikianlah roh itu akan diberikan kepada tiap-tiap pengikut Kristus apabila segenap hati diserahkan untuk tempat kediamannya. Kerelaan kehendak Bapa lah agar dalam Kristus segala kepenuhan itu berdiam dan di dalam Dia kamu dipenuhi." Kepada Yesus diberikan Roh Suci dengan tanpa batas. Roh Suci siapa yang dimaksudkan? Roh Bapanya yang suci, Roh Allah Bapa. Sebagaimana Yesaya 11 ayat 2 nyatakan, dan Roh Allah Bapa tersebut dapat menjadi bagian kita asal kita menyerahkan hati kita menjadi tempat kediaman Kristus. Dan itu atas dasar kehendak kerelaan Allah Bapa. Allah Bapa atas kerelaannya menghendaki agar dalam Kristus segala kepenuhan rohnya berdiam di dalam kita. Inilah yang Yesus telah jelaskan kepada murid-muridnya bahwa Bapanya tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam murid-muridnya dan di dalam kita sekarang sebagai umat-umatnya. Baca Yohanes 14 ayat 20, Yohanes 17 ayat 21, dan Yohanes 17 ayat 23. Sebab hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu anaknya Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Jadi, jika kita mau menerima Roh Allah Bapa, yang adalah roh hikmat dan pengertian, maka wajib bagi kita untuk menerima Kristus tinggal dalam hati kita, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Karenanya, siapa yang membawa hikmat dan pengertian? Hikmat dan pengertian dibawa oleh Yesus. Yesus membawa hikmat dan pengertian. Inilah yang dinyatakan dalam Yesaya 11 ayat 2. Yesuslah yang membawa hikmat dan pengertian, dan hikmat serta pengertian tersebut dapat menjadi bagian kita asal kita menyerahkan segenap hati kita kepada Yesus dan mengizinkan Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus, tinggal dalam hati kita. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu baik, sehingga kami mengerti bahwa Yesuslah yang membawa hikmat dan pengertian. Menerima Yesus dalam hidup ini, maka kami akan menerima hikmat dan pengertian yang dari Bapa. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Hiduplah bersama kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.